ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa kumpul di dalam kesehatan, dalam afiat. Kemudian juga dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas syukuran. Alhamdulillah. Syukuran rumah baru, insyaallah rumah yang berkah. Rumah yang mewariskan rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang penghuninya dirahmati oleh Allah Ta'ala, dibimbing dan diberikan keharmonisan oleh Allah Ta'ala. Akhina Bang Faisal di sini, kemudian juga beserta ayahanda beliau, kakek beliau dan keluarga besar beliau semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Bapak Wali Kota dan juga teman-teman kita semuanya yang hadir dari tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan keberkahan itu adalah hal yang terbaik. Dikasih harta, kita mau harta yang berkah. Dikasih jabatan yang berkah. Dikasih keluarga dan anak-anak yang berkah. Bagaimana keberkahan tersebut? Apabila harta berkah, harta tersebut membuat seseorang bukan cuma kaya di dunia, tetapi di akhirat juga kaya raya. Di kuburan juga kaya raya. Ada orang di dunia kaya, begitu masuk kubur langsung jatuh miskin dan melarat dalam kuburannya. Begitu juga jabatan, kedudukan yang berkah adalah kedudukan yang membuahkan kehormatan bukan cuma di dunia doang, tetapi masuk kubur dia menjadi orang yang terhormat di dalam kuburan. Dia menjadi orang yang terhormat dan bermartabat saat dibangkit di hari kiamat. Bagaimana itu? Sebab ada juga jabatan di dunia terhormat, begitu masuk kubur langsung terhinakan. Bahkan beberapa orang nggak pakai masuk kubur, di dunia juga udah terhinakan juga. Ada yang seperti itu. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya itu minta selalu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap subuh ketika doa di dalam kunut waktu sholat subuh, wa barik lana fima a'tait, barik Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Berikan keberkahan kepada kami di dalam apa-apa yang Kau berikan kepada kami. Engkau berikan rizki, harta, berikan itu berkah, jadikan itu berkah. Engkau berikan kami keluarga, istri dan anak-anak, jadikan itu berkah. Engkau berikan jabatan, kedudukan, jadikan itu berkah. Pekerjaan, jadikan itu berkah. Dan kalau udah berkah segala sesuatu, maka enggak bakalan rugi, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan rumah juga kita berharap keberkahan di dalam rumah yang kita tinggali. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan rumah, kalau memakai sesuatu yang baru, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Ta'ala, diberikan pakaian yang baru, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah yang memberikan aku pakaian ini. Allah yang memberikan aku pakaian, menutupi auratku, memberikan rezeki pakaian ini kepadaku tanpa daya, upaya dan kekuatan dariku, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia doa, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah, a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan juga kebaikan dari dia dibuat untuk apa. Nah begitu juga kita kalau saat menikah dulu, itu diajarkan saat menikah itu untuk memegang ubun-ubunnya mempelai wanita kita. Disunahkan tuh ketika berjumpa dengan mempelai, ya, berjumpa dengan mempelai wanita, masuk namanya Lailatul Zafaf, salat sunnah 2 rakaat. Begitu. Kemudian pegang ubun-ubunnya, ketika pertama kali berjumpa pegang ubun-ubunnya bagian kepalanya itu. Kemudian berkata, Allahumma inni as'aluka wa khairaha wa khaira ma jubilat alaih, a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaih. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikannya dan kebaikan yang Engkau letakkan pada dirinya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang terletak pada dirinya.
Artinya semua orang punya kebaikan, punya nilai baik, punya nilai buruk. Enggak ada semua orang tuh yang buruk semuanya, enggak, pasti ada nilai baik juga. Dan juga enggak ada orang yang semuanya buruk. Pasti dia juga punya kebaikan juga. Man dzalladzi ma sa'agat wa man lahul husnu faqat. Siapa gerangan yang enggak pernah bikin salah? Semua kerjaannya bikin baik. Enggak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi alaihi Jibrilu habat. Hatta Fir'aun yang jahat, yang bejat, yang mengaku Tuhan. Tapi juga ada sisi baiknya juga. Apa sisi baiknya dia? Sisi baiknya dia, Nabi Musa diasuh di dalam rumahnya. Iya kan? Diasuh di dalam rumahnya. Ibunya menyusui Nabi Musa, itu terima gaji dari Fir'aun. Artinya penjahat besar, orang celaka. Begitu, akan tetapi juga enggak ada sisi kebaikannya. Karena dia punya sisi kebaikannya, maka diutus Nabi Musa untuk mengajak dia kepada Islam, kepada kebaikan. Dan enggak diajarkan kepada Nabi Musa, udah ini orang ngaku Tuhan, tukang nyembelih anak bayi, udah enggak usah berharap, sialnya orang, enggak usah didakwahin, enggak usah diajak ke Islam, enggak usah diajak kepada kebaikan. Kita diajar tuh berpikiran baik, bahkan terhadap orang semacam Fir'aun. Jangan putus asa. Dan padahal Allah tahu ini nggak bakalan beriman. Allah Maha tahu. Dari sebelum Fir'aun diciptakan, tahu nggak bakalan beriman. Tetapi diajar kita untuk berpikiran baik kepada semua orang, berharap semua orang bisa jadi baik. Begitu. Nggak bisa kita mencap, wah ini udah kafir selamanya. Bejat selamanya. Oh ini di neraka. Kita bukan tukang vonis orang. Ustadz, apalagi dang ilallah, ngajak manusia kepada Allah, bukan memvonis manusia. Kita membagi berbagi rahmat dan kasih sayang, bukan bagi-bagi neraka. Ente di sorga, ini neraka. Kapan kita dagang sorga neraka? Kita cuma ngajak manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW bukan seorang diktator, bukan seorang penghakim, bukan seorang pemaksa. Lasta alaihim bimusaitir. Akan tetapi beliau adalah da'iyan ilallahi biiznihi, seorang yang ngajak manusia kepada Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkumpulan yang penuh keberkahan insyaallah. Nabi mengajarkan seseorang ketika dia masuk rumah, masuk kaki kanan, baca bismillahirrahmanirrahim. Hal yang simpel, semua orang juga bisa, gampang kan? Enggak harus repot-repot. Tiap kali masuk dalam rumah kita, masuk kaki kanan, pilih kaki kanan, berusaha masuk kaki kanan, baca bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi doa yang diajarkan Nabi itu kalau masuk rumah mengajarkan, baca doa, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillah walajna, bismillah kharajna, ala Allah rabbina tawakkalna, rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Panjang banget, bismillah pendek. Udah. Mau baca yang pendek, baca masuk kaki kanan, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa masuk rumah baca ayat kursi. Itu diriwayatkan barang siapa yang masuk rumah baca ayat kursi, Allah Ta'ala berikan keharmonisan untuk seluruh penghuni rumah itu. Istri, anak-anak, suami jadi harmonis, jadi damai. Jadi diberikan tuh, ditempatkan kasih sayang di dalam rumah tersebut. Saling cinta, saling mengasihi. Masuk rumah baca ayat kursi. Begitu juga masuk tempat kerja baca ayat kursi, masuk kantor baca ayat kursi, masuk gedung parlemen baca ayat kursi, biar ada kasih sayang, saling cinta begitu. Jangan ngelihat orang bahwa ini lawan, ini saingan, ini musuh, ini saya nggak demen ini gitu. Jangan, cintai semua orang, kasihi semua orang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk baca ayat kursi, baca bismillahirrahmanirrahim, kaki kanan baca ayat kursi. Masuk ruang rapat begitu juga, masuk kaki kanan baca bismillahirrahmanirrahim. Terus diajarkan kalau bisa tambahin lagi, baca surat Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Khasiatnya apa? Itu barang siapa yang masuk rumah baca surat Al-Ikhlas
sebanyak 3 kali, maka Allah Ta'ala berikan kemudahan rezeki buat dia dan orang-orang yang di sekelilingnya itu 40 rumah tuh, radius 40 rumah, diberikan kelancaran rezeki berkat satu orang masuk rumah baca ayat kursi. Subhanallah. Jadi mukmin yang mengamalkan adab dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya pengaruh dan dampak baik bahkan kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, walaupun orang-orang tersebut nggak kenal sama dia, tapi dia nggak sadar dia dapat rezeki dari Allah berkat ada tetangganya masuk ke rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Subhanallah. Ini adab dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat kursi dianjurkan dibaca sebelum tidur, kemudian ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, begitu juga setiap habis sholat 5 waktu. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man qara'a ayatul kursi dubura kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Barang siapa yang setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi, maka antara dia dengan surga nggak ada yang bisa menghalangi dia dengan surga kecuali hanya kematian. Artinya meninggal langsung nggak pakai transit lagi, direct masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Baca ayat kursi. Kemudian ada satu Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jaga gudang dari pencuri. Tahu-tahu malam dia dengar suara berisik gaduh. Diperiksa nggak tahunya ada pencuri. Ditangkap pencuri tersebut. Saya akan bawa kamu kepada Rasulullah besok. Ini tengah malam. Pencuri itu bilang, Abu, maafkan saya sumpah, saya janji nggak bakal balik lagi. Ampun. Ya sudah, dilepaskan oleh Abu Hurairah. Janji, sumpah, saya nggak bakal mencuri lagi. Dia balikin barangnya, pergi. Terus paginya cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah semalam kan ada pencuri, terus saya lepaskan. Nabi bilang, bohong, besok dia bakalan balik. Begitu malam harinya, keesokan harinya, ditunggu lagi, betul balik. Bilang, kali ini gak ada ampun, saya bawa kamu kepada Rasulullah. Bilang, kali ini saya sumpah janji, saya taubat, saya gak bakal balik lagi. Paginya cerita kepada Rasulullah, dia datang lagi semalam ya Rasulullah, tapi kali ini dia betul-betul taubat, gak mau balik lagi. Bilang, malam ini dia balik lagi. Ketika malamnya tunggu lagi, betul balik lagi. Kali ini beneran, udah saya ikat, saya bawa kepada Nabi Muhammad. Bilang, ya Abu Hurairah, kali ini gini deh, kamu lepasin saya ajarin satu ilmu. Apa ilmunya? Ilmunya, setiap kali kamu mau tidur, ya sebelum tidur itu baca ayat kursi. Saat kamu malam baca ayat kursi, ya dijaga, dilindungi dari gangguan, dari pencuri, dari apa. Oh begitu. Ya karena udah dikasih imbalan, dilepaskan oleh Abu Hurairah. Paginya cerita kepada Nabi Muhammad. Nabi bilang, Sodak wa innahu lakadzub. Apa yang dia ucapkan itu tentang ayat kursi betul, dan dia adalah kadzub. Apa itu kadzub? Setan pendusta. Itu sebenarnya setan yang apa namanya, yang mencuri. Ada syaitan diutus, cari besok udah nggak ada lagi. Subhanallah. Artinya baca ayat kursi maka seseorang akan dilindungi dari banyak keburukan. Habis sholat, mau masuk rumah, keluar rumah, masuk toko, masuk tempat kerja kita, dengan ayat kursi tersebut selamat seseorang. Dan ada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Al-Mujaddid pada zamannya yang hidup 310 tahun, 311 tahun yang lalu, beliau wafat. Itu beliau bilang di dalam kitab An-Nasihat Diniyah bahwasanya ada saat-saat tertentu, momen-momen tertentu, di timing tertentu disunnahkan ada doa khusus, amalan khusus yang perlu diamalkan oleh seseorang. Ada zikirnya, ada adabnya, ada sunnahnya. Terus kalau dia nggak baca, kalau dia telantarkan hal-hal tersebut, lantas ditimpa keburukan, ya jangan salin siapa-siapa kecuali diri sendiri. Kenapa kamu nggak baca? Kamu nggak. Nah, kita di zaman masa kondisi situasi yang dunia nggak stabil. Semua tahu ini dunia nggak stabil. Sampai orang mau simpen duit, apa mata uang apa? Mau simpen dolar, nggak stabil. Mau simpen apa? Rupiah, nggak stabil. Mau simpen apa? Mau simpen emas, ya nggak stabil juga, takut. Bisa aja potensi. Mau invest apa? Semua ketakutan. Di zaman yang tidak stabil. Bukan cuma dari ekonomi aja.
dari situasi politik, dari keamanan, dari ekonomi, nggak ada yang stabil.